Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan kasih sayangnya kita rasakan bersama-sama. Nikmat iman wal Islam ini paling utama. Nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan, kesempatan kita bisa bersama-sama duduk di tempat ini untuk bermajelis ilmu, ya. Dan masih banyak nikmat yang lain. Kita wajib bersyukur, dan di antara tanda orang yang pandai bersyukur adalah mempergunakan semua nikmat itu untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasarrufun nikmah li ziyadati ta'ah, mempergunakan nikmatan untuk menambah ketaatan, itu orang yang bersyukur. Ya, makanya kalau ada halangan ngaji, wis jadwale ngaji, nalikane jasmaninya sehat teko, itu diantara syukur kita kepada Subhanahu wa taala. Udan gerimis biasa, ya, tetap teko, ya. Ya, pilek diobati insyaallah mari, ya. Yang penting teko ngaji, ya. Ya. Dorong mangan ya Ustaz, insyaallah nanti disiapkan makan, ada makannya. Ya. Selawat ma'asalam tentu tetap terjual pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita banyak ilmu dan hikmah. Di antaranya adalah yang akan kita bahas pada malam hari ini, berkaitan dengan bagaimanakah ujung akhir hayat kita nanti jamaah, ya. Ini ada kitab yang menarik, ya. Yang ini kalau kita kaji berurutan itu indah sekali. Namanya Al-Qiyamatus Sughra wa Alamatul Qiyamatul Kubra, ya. Kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar, ya. Subhanallah. Ini kitab lama sebenarnya, tapi saya akan mengambil di mukadimahnya bahwa suatu ketika, ya, Aisyah ini menceritakan, ya, ada beberapa orang Badui, kana rijal minal a'rab ya'tuna ilan nabi. Suatu ketika ada beberapa, ya, orang dari Badui, dari desa itu mendatangi Rasulullah. Fais'alunahu 'anis sa'ah. Kemudian mereka bertanya tentang kiamat. Apa itu kiamat? Kapan kiamat datang? Jadi orang-orang Badui jamaah, kalau kita melihat hadis Nabi itu, orang-orang Badui itu kalau bertanya itu sangat simple, sederhana, ya. Tapi subhanallah, hikmahnya luar biasa, ya. Di antaranya ini, yas'aluna 'anis sa'ah. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang kiamat. Kemudian Rasul mengatakan al-qiyamatu al-maut, ya. Kiamat itu ya kematian ini jamaah, ya. Jadi Rasul pun menjawab dengan sangat sederhana. Kalau anak kecil ini yang bersama kamu itu sudah dewasa dan yang dewasa sudah mati, itulah kiamat namanya. Jadi artinya al-qiyamatu yal maut. Kiamat itu adalah kematian. Nah, dan setiap kita akan mengalami kiamat itu, yaitu kematian jamaah. Hanya persoalannya kita nggak akan pernah tahu kapan ujung dari akhir kehidupan kita. Setiap orang pasti mati, ya.
Makanya nanti akan kita bahas ya, bagaimanakah keterangan yang Allah dan Rasulnya jelaskan tentang penyebab orang-orang itu su'ul khotimah dan penyebab orang-orang itu husnul khotimah. Sudah ada jamaah rahimakumullah, hanya perlu kita bahas. Dan kalau kita bahas masalah seperti ini dari sebuah akidah, itu landasannya adalah Al-Quran dan hadis yang sahih ya, Al-Quran dan hadis yang sahih. Baik, saya awali dengan kondisi manusia ketika al-ikhtidar ilal maut ya, yaitu nazak sakaratul maut ya. Ya, iki rada nemen iki bahas panganane dileti sik ya. Ya. Kula sering mengatakan iza ta'arradul al-ngaji wal badokan gitu. Kalau ya, perselisihan antara makanan dan ngaji itu yang menang mana? Al-badokan yang menang ya. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Ini ada di Sahih riwayat Imam Ahmad, sanadnya jayyid dan matanya pun juga sahih ya. Dari sahabat Barok bin Azib. Ini hadisnya sangat panjang, matanya panjang sekali. Itu Rasul menceritakan bagaimana kondisi manusia orang yang beriman ketika dia nazak sakaratul maut, dan kondisi orang yang fajir, orang yang penuh banyak dosa ketika dia nazak sakaratul maut. Dan Rasul ceritakan ini ketika beliau menghantarkan salah seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia, kemudian dimakamkan, dan beliau mengatakan ya, ini sahabatmu telah meninggal dunia, fastaghfirullah lahu was'alul sabata lahu, minta kepada Allah untuk dia dan mintalah kekuatan keimanan untuk dia. Fa'inal an yus'al, karena hari ini dia itu diminta pertanyaan, diminta pertanggungjawaban. Maka kemudian Rasulullah duduk dengan para sahabat, kemudian beliau bersabda. Nah, di antara sunnahnya jamaah, kalau kita ini menghantarkan jenazah, itu jangan langsung pulang, tidak selesai. Ya, duduk sejenak untuk saling berwasiat. Ya, sebagaimana hadis dari Barok bin Azib, ya, dari dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasul bersabda, Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbal minal akhirah, sesungguhnya hamba Allah yang beriman itu ketika dia menjelang kematian ya, tadi nazak sakaratul maut, ikhtidar ya. Ini kita ini Pak, ini kita ini posisinya. Bagaimana nanti kita ini kalau menjelang kematian? Digambar Rasulullah, nazala ilai malaikatu minas sama. Maka ketika jamaah akan turun dari langit malaikat. Malaikat itu jamak dari malakun. Berarti banyak malaikat yang turun dari langit menghampiri kita, sang mayit ini. Ya. Kondisinya kata Rasulullah, bidul wujuh, wajah malaikat ini adalah putih bercahaya. Ka'anna wujuhum syams, seolah wajahnya itu bersinar seperti sinarnya matahari. Ma'hum kafan min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari surga ya. Wahanutun min hanil jannah, mereka membawa benang dari surga. Hatta yajlisu mindu madal basar, sampai para malaikat ini kemudian turun dan duduk di antara sepanjang pandangan mata kita. Delok rono malaikat, samping sini malaikat, samping sini malaikat, di atas malaikat. Jadi malaikat ini mengelilingi kita. Ya. Membawa kain kafan dari surga, baunya harum, dan membawa benang ya untuk nali tadi, untuk nali nanti. Kemudian setelah itu sumayyaji'u malakul maut alaihissalam. Kemudian setelah itu datanglah malakul maut ya, malaikat maut alaihissalam. Hatta yajlisa inda ra'si, dan malaikat maut ini duduk di atas kepala kita jemaah. Duduk di atas kepala kita, siap mencabut nyawa kita. Fayaqul, dan dia berkata, ayat Tuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik sing sregep ngasin di al-basit. Nah, ya.
Okay. Ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Keluar kamu dari tubuh ini menuju ampunan Allah dan ridhonya. Ya. Jadi roh ini dipanggil oleh malakul maut, suruh keluar, ya, menuju ampunan Allah dan ridhonya. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fatakhruju ruhu tasilu kama tasilu qudrati man fis saha. Maka kemudian jemaah rahimakumullah, roh itu keluar dari jasadnya sebagaimana air mengalir dari atas, ya. Fayakhuzah, kemudian roh itu diambil oleh malakul maut, ya, kemudian dimasukkan ke kain kafan dan dibawa ke langit. Setiap, ya, malakul maut ini dan beberapa malaikat itu mengawalnya sampai ke langit. Setiap langit pertama, penghuni langit berkata, man huwa, siapa dia itu? Rihut thayyib, baunya itu harum. Orang beriman itu kalau nanti rohnya keluar itu baunya harum. Siapa mereka itu? Siapa dia itu? Ya, siapa kira-kira? Ya. Al-abdul mu'min, orang yang beriman, terus sampai ke menuju ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, kondisi orang yang beriman. Nah, sekarang kita lihat wa innal abdal kafir wa fi riwayatil fajir, adapun hamba Allah yang kafir, atau dalam riwayat yang disebutkan al-fajir, orang yang berdosa, orang beriman tapi dia ini berdosa, ya. Idza kana fi iqta'i minal akhirah wa iqbali minad dunya, ya. Ketika dia naza hudurul maut, ya, menjelang ajal, sama nazal ilahi minas sami malaikah, turun dari langit malaikat-malaikat. Hanya bedanya ghiladun sidad, malaikat-malaikat itu wajahnya itu seram, menyeramkan, ya. Sudul wujuh, wajahnya hitam. Kalau tadi kan bidul wujuh, wajahnya putih bersinar, kalau ini sudul wujuh, wajahnya hitam gelap. Ma'amul kafanu minan nar, mereka membawa kain kafan dari neraka, ya. Faidlisuna minum madal basri, sama, mereka duduk di sepanjang pandangan hamba tersebut, ya, lihat sana medeni, lihat sana medeni, oh, madal basri, sepanjang pandangan kita itu malaikat. Summa yaji'u malakul maut, kemudian turunlah malaikatul maut, hatta yajlisa 'inda ra'si, sampai dia duduk di atas kepala seseorang tersebut. Fayaku, dan dia berkata, ya, apa kata dia? Ayatun nafsul khabisah, wahai jiwa yang kotor, ya. Ukhruji ila syukhti minal wa ghadabi, keluar kamu menuju murka Allah dan amarahnya. Oh, jamaah, ya. Qala dawuh sabagin Nabi, fatafriku fi jasadi, ya. Kemudian berpisahlah rohnya dari jasadnya, ya. Fayantazi'uha, ya. Dan kalau tadi orang mukmin tadi kalau keluar, dia keluar kemudian diambil. Kalau ini tidak, fayantazi'uha kama yang disebut, malaikat maut menarik rohnya itu, ya, ditarik, ya, sebagaimana apa benang wol, ya, yang basah yang dikarung kan, gitu kan, ya. Nah, seperti itu jamaah rahimakumullah, ya. Tuh. Fataqta'u ma'hal uruku wal 'asb, maka kemudian apa terputuslah semua urat-uratnya dan segala sesuatu yang ada dalam tubuhnya itu hancur semuanya. Nah, ini bedanya orang beriman dengan orang kafir, orang yang fasik ketika dalam kondisi naza sakaratul maut, ya. Nah, jemaah rahimakumullah. Nah, makanya kita ini kan nggak tahu, ya, posisi kita seperti apa juga nggak tahu. Apakah nanti kita ini akan dijemput oleh malaikat maut dengan mengatakan,
wahai jiwa yang tenang, yang baik, keluar kamu. Kemudian dia menangkapnya. Ataukah kita nanti, wahai jiwa yang kotor, keluar kamu. Kemudian dicabut dengan sangat keras. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana supaya kita ini nanti bisa husnul khotimah. Yang jelas jamaah rahimakumullah, ada beberapa hadis Nabi yang sangat vulgar. Rasulullah itu menegaskan tentang sebab-sebab orang itu su'ul khotimah. Dan ini sebenarnya amalia sangat sepele sebenarnya jamaah. Ya, saya ambil 2 contoh hadis Nabi ya, yang menyebabkan orang itu su'ul khotimah dan kemudian Allah kasih azabnya kontan di alam barzah. Ya, di antara orang yang tidak menjaga kebersihan ketika dia itu buang hajat, qadhaul hajat. Hati-hati. Ojo ditiru orang-orang non muslim yang mulai itu ketika qadhaul hajat gak pernah cawi ya. Kita kalau cawi harus betul-betul selesai. Makanya sering saya katakan para ulama fikih ketika membahas masalah bab thaharah ya, misalkan kalau kita buka fikih itu kan bab pertama kan masalah bab thaharah. Itu mesti pembahasan yang pertama adalah qadhaul hajah. Ya, yaitu BAK. Kenapa para ulama memakai istilah qadhaul hajah? Ya, hajat itu kebutuhan, qadha itu menyelesaikan. Artinya kalau kita ini sedang ke kamar mandi, selesaikan hajat kita. Fokus menyelesaikan hajat, konsentrasi. Ya. Ojo yang WC nyun sewu nggawa HP. Ya. Yang WC nggawa buku, sinau, jangan. Konsentrasi menyelesaikan hajat kita. Itu BAB dan BAK. Kalau jenengan misalkan sedang safar, mandek di mana? Rest area, selesaikan. Orang luar dodok-dodok, kalau belum selesai jangan direken, selesaikan. Bapak wis gak apa-apa. Ya, karena ini berkaitan dengan antara su'ul khotimah atau husnul khotimah. Ya, makanya disebutkan dalam hadis yang lain, ya banyak di antara penyebab orang itu diazab karena gara-gara pipis, gara-gara BAK. Suatu ketika Rasulullah melewati sebuah pemakaman dan beliau itu menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata pergi, kenapa jangan kok menangis? Rasul paham. Beliau mengatakan, ini ada 2 hamba Allah, orang beriman yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah ini. Yang membuat saya menangis sebenarnya wa ma yu'adzibani min kabir. Mereka itu diazab bukan karena dosa besar, dosa yang sangat sepele. Di antaranya adalah rajulun la yastatiru fi baul atau rajulun yaqulu bi ghairi istinja. Ada orang yang ketika dia itu qadul hajat tidak ditutup, terbuka, enggak ada saternya, aurat terbuka. Ya, kayak orang ya cakak listrik ya. Ya apa nutup cakak listrik ya. Ya. Atau ketika dia qadul hajat tidak selesai istinjanya, ada di jamaah ya. Itu di antara contoh yang Rasulullah sebutkan penyebab su'ul khotimah ya. Ada lagi rajulun yamsi bin namimah. Ini ada orang yang boten saged njagi wicatenane. Ngomong iku kakean cok. Nah, itu. Saya masih ngomong loh ya. Ya, jadi ngomongnya ngalor ngidul ngetan mulai itu adu-adu, buka aib konconi, rasan-rasan, ya, arisan ya ngono, ya, kita buka majelis ras-rasan kita dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, rasan-rasan dimulai. Ya. Nah ini diantara penyebab su'ul khotimah, makanya hati-hati. Nah jamaah rahimakumullah, sekarang kita coba membahas, ya, apa yang menyebabkan orang itu husnul khotimah ya. Yang pertama yaitu al-imanu as-sahih ya. Iman yang benar, iman yang kokoh. Nah, ini kunci yang pertama. Makanya Allah katakan di satu surat Al-An'am,
walladzina amanu walam yalbisu imanu bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ya, imannya baik, walam yalbisu imanu bizulmin, dan iman mereka itu tidak dikotori dengan kezaliman, maka jaminannya adalah ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan dapat dengan keamanan, ya, wa hum muhtadun, dan mereka akan selalu diberikan hidayah oleh Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, para sahabat gelisah. Kemudian mereka memberanikan diri untuk bertanya, ya Rasulullah, kam fina la yadhmu nafsahu. Doa kanjeng Nabi, ini ayat ini berat ini. Berapa dari kita ini enggak pernah berbuat zalim? Semua kita pasti berbuat zalim, berbuat dosa. Nah, berarti bagaimana ini sama ya Rasulullah? Rasul mengatakan zalim itu bukan seperti itu. Tetapi zalim itu adalah, tidakkah kamu mendengarkan Luqman menasihati anaknya, inna sirka la zulmun azim. Az-zulmun ay asyirk, kezaliman adalah kesyirikan. Nah, jemaah rahimakumullah, jadi puncak zalimnya seorang hamba Allah kepada Sang Khalik adalah syirik, ya. Dan itu sudah enggak diberikan toleransi sama sekali. Kalau kita ini mati dalam keadaan kesyirikan, udah sulh khotimah, sudah hati-hati, ya. Itu yang pertama, ya. Saya udah pahami. Jadi kokohkan iman, jangan sampai bercampur dengan kesyirikan. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amal sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita ingin bertemu Allah, banyak beramal soleh dan jangan pernah menyekutukannya. Ya, hati-hati jamaah, jangan sampai kita bermain-main dalam masalah akidah ini. Ini udah paten nih jamaah. Makanya kalau bisa ada momen dalam kajian itu membahas masalah tauhid agar ketauhidan ini kokoh dan benar. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua jamaah rahimakumullah, yaitu uququl walidain atau taat pada orang tua. Jadi ketaatan kita pada orang tua itu menyebabkan kita ini husnul khotimah. Sebaliknya, kalau kita ini durhaka kepada orang tua, akan mengarah kepada su'ul khotimah. Ya. Makanya dalam kitab Al-Adabul Mufrad disebutkan, Abu Hurairah meriwayatkan, ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, dullani ala a'mal tudkhilul jannah. Itu kan Nabi, tunjukkan kepadaku amalan-amalan yang bisa menghantarkanku ke surga. Subhanallah jamaah. Jadi Rasul ini indah ini hadis. Ini akan saya bahas besok di Ahad pagi di Wikarsa, insyaallah pekan depan. Ya. Yang pertama kata Rasul, anta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya. Ini tauhidnya. Ya, kemudian menegakkan sholat, puasa Ramadan, kemudian zakat. Yang kelima kata beliau, wa antasilal arham. Engkau menyambung tali rahim kamu, yaitu orang tua. Karena tali rahim kita adalah orang tua. Jadi kenapa Rasulullah memakai tasil arham di akhir? Karena amal-amal soleh tadi itu, sholat, puasa, zakat, itu akan hancur kalau kita ini gagal dalam menyambung rahim kita jamaah. Ya. Hati-hati. Kita punya pintu surga namanya ayah dan ibu kita. Pernah dengar sahabat Nabi, bukan sahabat sih, ya orang biasa tapi istimewa dalam kehidupan Rasul, namanya Alqamah. Ya. Alqamah ini kan syabun nasyatun fil ibadah. Pemuda yang dia itu semangat dalam ibadah, puasanya oke, sholatnya juga oke, ya, sedekahnya masya Allah, ngajinya mesti hadir, ya. Di Al-Basit ketemu, di Babu Salam ketemu, di Al-Jaya ketemu, bolak-balik ketemu kiai, pancet ya jamaah.
Ya jamaah rahimakumullah. Ini luar biasa ini sahabat, dan dia dekat dengan Kanjeng Nabi. Suatu ketika ya Alqamah ini sedang nazak, sakit sakaratul maut. Dan mulutnya ini kaku, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Bingung istrinya, ya Allah bagi bojoku ini. Maka akhirnya istrinya mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, inna Alqamah naza'at. Itu Kanjeng Nabi, Alqamah sedang nazak sakaratul maut. Loh, terus kenapa? Beliau tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Rasul heran, masa gak bisa? Alqamah itu saya tahu betul, dia ini rajin ibadah. Puasanya rajin, zakatnya rajin, pokoknya ibadahnya luar biasa. Dan dia dekat dengan saya. Gak mungkin lah dia gak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Enggak, benar sakit. Rasul gak percaya. Maka karena ini Alqamah ini istimewa, dipanggillah 3 sahabat senior Rasulullah. Gak main-main jemaah. Yang pertama Bilal ke sini, Bilal dipanggil. Bilal kan muadzin Kanjeng Nabi. Yang kedua Ammar ke sini. Ammar itu adalah sahabat Nabi yang menyebabkan turunnya syariat tentang tayamum. Itu Ammar. Ya, ke sini. Yang ketiga Hudzaifah. Hudzaifah ini orang kepercayaan Rasulullah yang menyimpan rahasia-rahasia sahabat sekota Madinah. Nah, ada apa? Coba cek itu Alqamah. Apakah betul dia itu gak bisa mengucapkan kalimat tauhid? Dicek oleh 3 orang sahabat ini, ternyata betul Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Rasul bingung. Apa dosa Alqamah itu? Padahal dia ini sholat, istiqomah, sedekah juga oke. Ya, pokoknya amal solehnya mumtaz dia. Maka dikatakan syabun nasyatun fil ibadah, pemuda yang rajin beribadah. Tapi kok gak bisa mengucapkan kalimat tauhid? Rasul berpikir, ketemu penyebabnya. Halil Alqamah ummuh, apakah Alqamah masih punya ibu? Oh masih ada Rasulullah. Panggil ke sini ibunya. Ya. Ibunya nggak tahu kalau anaknya sedang nazak, nggak tahu. Ditanya, apakah anda itu ibunya Alqamah? Lalu Rasulullah mengatakan, ini Rasulullah, aku adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Kalau kamu berdusta, Ja'a Jibril akan datang menghabarkan kepadaku bahwa kau itu berdusta. Loh, wonten napa Rasulullah? Kaya ini ya serem wonten niku. Ya. Dah. Malaka bil Alqamah. Ono masalah apa umum Alqamah? Ya, enggak ada apa-apa Rasulullah. Jawab dengan jujur katanya. Malaka bil Alqamah. Ada masalah apa dengan kamu Alqamah? Ayo katakan dengan jujur. Baru kemudian ibunya ngomong, ya Rasulullah, ya, kuntu sahitatun ala Alqamah. Dalam niki mangkel ambil Alqamah. Loh. Waladuk, anak kamu itu, naam, kulo mangkel ambil anak kulo Alqamah. Anak kandungnya dimangkeli ibu nih. Berarti kan ada sesuatu yang luar biasa. Ya, tidak bisa menyambung rahimnya tadi itu. Kulo mangkel. Loh, aku makan orangnya baik. Iya, kulo mangkel. Apa penyebabnya? Fa innahu yusiruni ala zaujati. Ya. Alqamah itu lebih ngutamakno bojone ketimbang aku sebagai ibu kandungnya. Loh, hati-hati niki. Hati-hati bapak-bapak ya. Jangan sampai jenengan niku ya nyepelin masalah ini. Jadi ibunya Alqamah itu mangkel karena Alqamah sebagai anak kandungnya lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Jamaah. Padahal kita paham betul surgane wong lanang itu di mana? Ya, orang tuanya, orang tua kandungnya. Surganya wong wedok di mana? Di suaminya. Ya. Dan tidak ada namanya pintu surga itu di kaki istri, nggak ada. Ya. Pintu surga di kakinya anak nggak ada. Pintu surga ada di ibu kita, di orang tua kita. Ya.
Makanya hati-hati. Jadi oh gitu ya, kamu mangkel sama anak kamu karena Alqamah lebih mengutamakan istrinya, keluarganya daripada ya ibunya. Jamaah hati-hati ya. Jangan pulang ini ngalami ya. Kadang kalau ibu sendirian ya kan kepengen disambangi anak, ditelepon, delok HP, ya Allah anakku statusnya dipasang sedang makan bersama keluarganya di pacet enak, aku gak dijak, nolong sejamaah ngoten niku. Oh ngoten niku aja digawe statusnya. Repot nek duwe ibu iso HP-an ku repot ya. Ngoten niku, delok statusnya anake lho ngono. Makan duren ambek anak bojone, ya Allah aku gak dijak. Nglencer aku di omah dhewenan, masyaallah. Nolong sejamaah. Ya nolong ngoten niku. Riyo ya keluar kota ngoten. Mulai yang nyambangi ibuke gak sampai jeneng podo bali. Pun bu nggih. Padahal kok sak nyuwan tok, bolak-balik pun buke. Padahal ibu sik kangen ambek anak lanang. Ya. Bolak-balik pun bu nggih, pun beli ya Allah jamaah ya. Hati-hati ya. Jangan sampai kemudian hal seperti itu kemudian membuat ibu kita ini mangkel kepada anaknya. Ada sahabat Nabi dari Yaman ya. Ini dulu pernah saya ceritakan juga. Ini laki-laki dari Yaman. Yaman dengan Madinah kan agak jauh. Ya, pada karo mau Jakarta Bandung itu Yaman. Naik kuda dia menuju ke Madinah. Man anta ana rajul minal Yaman. Dalam adalah dari Yaman Rasulullah. Untuk apa kesini kamu? Jauh-jauh dari Yaman. Uridul jihad. Mula kepengin jihad bersama panjenengan. Aduh itu kok Yaman kepengin jihad fisabilillah. Jihad itu kan dirwatus sanam fil Islam. Puncak amal Islam adalah jihad fisabilillah. Orang kalau sudah berjihad fisabilillah ya swarga jamaah. Dia mati masih surga udah. Ya. Kata Rasulullah, udah izin kepada ayah ibu kamu. Ya Rasulullah, ya sampun. Terus gimana? Fa inni abkaituhuma. Ketika saya izin mereka menangis. Jadi saya membuat mereka menangis. Maka aku budal menangis. Apa kata Rasulullah? Irji ilaihima fa adhikuma kam abkaitamu. Pulang kamu kepada orang tua kamu, balik omaneng, bikin mereka tersenyum kembali sebagaimana tadi kamu yang bikin mereka itu menangis ya. Jadi intinya ojo sampai dadekno manai wong tua itu nangis nelongso jamaah. Jangan sampai. Loh ini loh. Nangis disebabkan karena apa? Jihad fisabilillah. Kok kon balik? Jihad fisabilillah ini ya. Apa maneng ya. Masalah duniawi membuat orang tua kita menangis, masya Allah, janganlah ya. Ya, tuh. Itu ya. Jadi berbakti pada orang tua itu subhanallah, itu bisa menghadirkan kita husnul khatimah. Makanya Allah katakan, ya ridallah fi ridha walidain wa sakhtullah fi sakhti walidain. Ridha Allah adalah ridhonya orang tua dan murka Allah juga murkanya orang tua. Hati-hati. Itu yang kedua ya. Singkat saja. Yang ketiga yaitu as-sahihu fil ibadah. Ibadah yang benar ya, ibadahnya yang benar. Kebalikannya, kalau ibadah kita ini salah jemaah rahimakumullah, koyo-koyoi banyak yang kita lakukan tapi ternyata itu menyebabkan kita suul khatimah. Coba kita cek ya di akhir surat Al-Kahfi ya. Gimana itu? Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah aku tunjukkan orang yang akhsarina a'mala, orang yang paling rugi. Ya, akhsarina orang yang paling rugi, super rugi amal dalam beramal. Jadi ada orang yang beramal tapi ruginya luar biasa. Mestinya orang beramal kan dapat pahala. Ya. Pemane keyakinannya ini amal soleh. Kalau amal soleh kan jamaah
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa yang melakukan satu amal soleh, dia dapat 10 kebaikan sampai Allah lipatkan menjadi sab'amiyata hasanat, 700 kebaikan. Ya. Tetapi ada orang yang dia beramal soleh nggak dapat apa-apa, malah rugi dia. Sinten itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sesat amalnya. Padahal wahum yaksabuna annahum yuksinu sunnah. Mereka beranggapan, oh ini amal baik ini. Amal baik ini. Padahal amalnya sesat. Ya. Nah, amal apa itu? Bid'ah, ya. Kullu bid'atin dolalah. Ya, alladzina dhalla, kan? Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Itu orang-orang yang sesat dalam beramal. Rugi jamaah. Kan banyak orang itu kan ketika dia beramal bid'ah yang enggak ada contohnya Rasulullah, katanya ini baik ini. Ya, tapi kadang enggak ada contohnya, yang enggak baik jamaah rahimakumullah. Makanya di antara para ulama salaf, kalau enggak salah Imam As-Sauri itu atau Imam Malik, ya Allah alam saya lupa. Itu mengatakan bahwa setan itu ya lebih senang kepada pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Ya, final asi yutabu. Orang yang bermaksiat itu dia bertobat. Cak, iki dosa cak iki cak. Nyolong itu dosa. Berzina itu dosa. Maka dia sadar dia bertobat. Ya, jadi pelaku dosa itu kemaksiatan dia mudah bertobat. Kalau dia dikatakan ini dosa. Tapi orang yang melakukan bid'ah sulit bertobat karena apa? Loh, lah apa iki apik kok. Apik iki. Enggak ono. Apa sing gak apik? Poso, pote, ya. Ya, sego pote, banyu pote. Meneh, tahu pote gak dimasak. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ya, hati-hati. Jadi ibadah kita ini kalau sudah tidak ada dalilnya tertolak jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi kalau kita beribadahlah dengan pakai ilmu. Ya. Termasuk di antara yang istimewa adalah sholat kita. Ya. Saya itu sering melihat, ya, kadang menempatkan yang sunnah dengan yang wajib itu salah kaprah. Sholat itu hukumnya wajib. Ya. Wiritan hukumnya sunnah. Sekarang lebih utama mana? Sholat sama wiritan? Ya. Kalau orang yang berilmu lebih utama sholat karena dia wajib. Tapi sholat cepet wiritane sing suwe. Jamaah hati-hati ya. Ya makanya kalau orang yang berilmu seperti itu. Jadi kalau kita sholat kita khusyukkan, kita totalitas ya. Tapi kalau wiritannya ya kita persingkat yang utama-utama. Baik, itu yang ketiga ya, ibadah yang benar jangan sampai bercampur dengan hal-hal yang sifatnya itu al-bid'ah ya. Kemudian yang keempat jamaah rahimakumullah yaitu sur'atu taubah ya. Ya. Segera dalam bertobat ya. Jangan pernah menunda-nunda untuk bertobat ya. Karena Rasul mengatakan kullu bani adama khata'un wa khal khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu punya potensi berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah dia segera bertobat. Ya, segera bertobat. Nah, ini insyaallah udah paham ya. Jadi kalau kita berbuat dosa tobat. Berbuat dosa lagi bertobat. Minimal istighfar, astagfirullah. Ya, pun saya singkat aja, ada 7 soalnya. Yang ke berapa? 10. Pinten niku wau? Hah? Piro? Apa 5? Ya, yang keempat, yang keempat jamaah rahimakumullah, biasakan membaca surat surat At-Tabarok ya. Ya, At-Tabarok atau Al-Mulk ya. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan ya bahwa
Kunna qara'na tabarakalladzi biyadil mulku fil lailah. Kita ini biasa di malam hari itu membaca surat At-Tabarak. Kenapa demikian? Fa innaha al-munjiyah ay al-maniyah. Karena At-Tabarak adalah al-munjiyah, penyelamat, atau al-maniyah, penghalang, tunji sahiba min azabil qabr. Ya, dia akan menyelamatkan kita dari azab kubur, ya. Dan jamaah. Jadi biasakan membaca surat At-Tabarak. Berapa sih ayatnya? 30. Fil Quran ayatun salasuna ayat. Dalam Al-Quran itu ada surat, ya, terdiri dari 30 ayat, ya. Hayya al-maniyah ay al-mujah. Dia adalah penghalang dan penyelamat, menyelamatkan kita dari azab kubur. Ayo kita baca surat At-Tabarak itu. Mau tidur kita baca At-Tabarak, ya. Ngoten nggih? Kalau perlu dihafalkan. Untuk 30 ayat itu masuk ke hafal. Nggih, dihafalkan. Kalau misalkan hafal, alhamdulillah, kita baca ya sebelum tidur, ya. Kemudian nanti dia mulai kita baca At-Tabarak, ya. Sanggup? Saged? Ya. Baik. Saya kasih waktu 1 bulan ngapalno At-Tabarak. Nggih. Jangan nek kula kon ngisi maneh tak cek satu-satu, ya. Ya, oke. Setor Tabarok teng kula. Nah, hafalan. Oh, yang kelima jamaah rahimakumullah, ya. Hadis riwayat Imam muttafaqun alaih. Ya. Bahwa kita disunahkan di penghujung akhir membaca arba'ul mu'awwidzat. 4, ya, hal untuk dimintakan perlindungan. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahyi wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, ya. Kita baca itu jamaah rahimakumullah. Jadi innaka hamidum majid, kemudian kita baca Allahumma inni a'udzubika. Nah, itu ya, kita baca 4 permohonan perlindungan, ya. Pertama dari azab jahanam, yang kedua dari azab kubur, yang ketiga dari fitnah hidup dan kematian, yang keempat dari fitnah masiihid dajjal. Nah, itu jamaah. Makanya kalau kita di penghujung at-tahiyat akhir nikmati betul doa-doanya itu, ya. Sehingga kemudian insya Allah kita punya keyakinan bahwa nanti kalau kita udah mati ada satu fase namanya fase alam barzah. Di situ ada kenikmatan, di situ ada azab, ya. Ada nikmatul kubur, ada azab kubur. Dan kita ingin bahwa di alam barzah ini kita mendapatkan kenikmatan. Makanya kemudian kita berdoa agar, ya, dijauhkan dari azab kubur, ya. Yang terakhir rahimakumullah, ya, kita biasakan membaca Sayyidul Istighfar, ya, di setiap pagi dan sore hari. Kita baca itu. Hafal? Ya, loh. Jamaah Mas Al pasti enggak hafal Sayyidul Istighfar. Lah kok nek mati apa? Bisa jadi kan nanti kan jangan mati. Iya. Iya. Iya, Bu. Jam 8 mati, Bu. Nggih. Ya, gak ada yang tahu karena Allah katakan di surat Al-An'am, Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illa huwa. Dan di sisi Allah lah masalah-masalah yang gaib, kunci-kunci yang gaib. Termasuk tentang ajal kita kan gaib. La ya'lamu illa huwa. Tidak ada satu pun yang mengatur yang gaib itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Nah, bisa jadi kalau Allah berkehendak kita nanti mati, ya matilah. Ya. Ya, lo dadaan San. Yo kabeh mati yo ndak ada mati yang enggak ada. Moro diumumkan mengaji moro-moro mati, ya. Makanya kemudian kita biasakan rahimakumullah untuk membaca Sayyidul Istighfar. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, man qala hina asbaha, barang siapa yang di pagi hari dia membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa aku bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta mutqinan fi qalbi, dengan penuh keyakinan dalam hatinya. Insyaallah setiap kita pasti akan meyakini doa ini karena adalah doa dari Rasulullah. Kita baca di pagi hari, tiba-tiba summa mata fin nahar, kemudian dia mati di siang hari, ya. Pas makan bakso mati, ya, Masya Allah. Yang bakso sakmi ini dipangan gak dikunyah mati, leken kayak sampean. Summa mata fin nahar, kemudian dia mati di siang hari tanpa ada harful ataf, nggak ada koma, langsung dakhala jannah, dia masuk surga. Jadi nggak ada jedahnya Rasulullah. Summa mata fin nahar dakhala jannah, nggak ada kalimat wadakhal, nggak ada harful atafnya, tidak ada kata dan dia masuk, enggak, langsung kalau dia mati siang hari dia masuk surga. Wa man qala hina amsa, paling siapa yang dia membacanya ketika di sore hari, mutqinan fi qalbi, dengan penuh keyakinan dalam hatinya, summa mata bil lail, kemudian dia mati di malam hari, dakhala jannah, dia masuk surga. Nah, jamaah, ini adalah cara-cara kita yang Rasul ajarkan agar kita ini husnul khotimah. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala memberikan kita ini kebaikan, umur yang panjang untuk bisa beramal dengan sebanyak-banyaknya, sehingga nanti kalau misalkan Allah mengakhiri usia kita, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Aku qouli hadza, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.